Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan dan dilimpahkannya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa tidak putus untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji dan menyanjungnya setiap waktu atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu disampaikan pada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kerabatnya, dan sahabatnya, juga kita semua umatnya yang setia mengikuti petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa radio GIC, mitra GIC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbahagia sekali di kesempatan pagi yang mulia ini bersama kembali di program Mutiara Pagi Radio GIC edisi Ramadan. Insyaallah pagi hari ini kita akan kembali berinteraksi dengan Al-Quran dengan atau lewat tilawah, terjemah, juga tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. Di kesempatan pagi yang mulia ini, insyaallah kita akan lanjutkan kembali tilawah, terjemah dan tafsir kita. Terakhir kita sudah sampai di surat Al-Maidah ayat yang kedua, ya, terjemah dan tafsirnya. Insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali tilawah dan tafsir kita di surat tersebut, yaitu surat Al-Maidah. Kita mulai dari ayat yang ke-3 insyaallah hingga ayat yang ke-4 untuk tilawahnya. Untuk terjemah dan tafsirnya nanti kita sama-sama lihat seberapa luas waktu yang kita miliki. Baik kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa radio GIC yang dirahmati oleh Allah, kita akan mulai tilawah kita pagi hari ini surat Al-Maidah dari ayat yang ketiga. Silakan Anda bisa membuka mushaf Al-Quran di rumah untuk menyimak dan mendengarkan tilawah kita di kesempatan hari ini. Surat Al-Maidah ayat ke-3. Kita akan mulai dari ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyah والمتردية والنطيحة
النطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa Radio GIC. Demikian tilawah kita pagi hari ini, surat Al-Maidah dari ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mencatat dan menghitung simakan kita, tilawah kita tersebut sebagai amal soleh yang akan Allah ganjar dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya mujibas sa'ilin. Kemudian mari kita masuk untuk menerjemahkan serta menafsirkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru saja kita simak bersama. Kita mulai dari ayat yang ketiga. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai, ya, wadamu dan darah, walahmul khinzir dan daging hewan babi, wama uhilla li ghairillahi bih, dan juga apa yang disembelih, hewan yang disembelih untuk selain Allah. Ya, ini bukan untuk Allah gitu ya, tapi untuk selain Allah, seperti untuk berhala, untuk gua, untuk macam-macam ya. Wal munkhaniqatu, dan juga diharamkan hewan yang mati karena tercekik. Wal mauqudhatu, karena terjatuh. Wal mutaraddiyatu, karena terjatuh, karena terpukul. Wan natihatu, dan karena berantem saling tanduk gitu ya, mati tidak disembelih. Ini hewan-hewan yang jatuhnya adalah haram, kita sebut mayitah atau bangkai. Wa ma akala sabu'u, dan apa yang dimakan atau diterkam oleh hewan buas, binatang yang diterkam oleh hewan buas. Illa madzakaitum, kecuali kamu memang sempat menyembelihnya gitu ya, diterkam hewan buas masih hidup, ada napasnya ya, langsung disembelih, jadi halal ya.
Atau seperti yang tadi juga tercekik, ya. Tapi kalau tercekik mah ya langsung mati ya. Mungkin yang terjatuh atau yang berantem kita dapati, wah mau mati nih gitu ya kan. Kita langsung buru-buru sembelih. Nah ini jadi halal ya. Wa madzubiha 'alan nusubi, dan apa yang disembelih untuk berhala. Kalau tadi wa ma uhilla li ghairillah, apa yang disembelih dengan membaca, dengan menyebut selain nama Allah. Ini disembelih memang buat berhala. Karena ada juga menyembelih dalam rangka misalnya dia berpikiran itu adalah ibadah gitu ya, tapi tidak menyebut nama Allah di situ. Ini nggak boleh. Wa antastaqsimu bil azlam, dan haram juga atas kalian mengundi nasib dengan azlam. Azlam itu adalah anak panah ya. Mengundi nasib dengan anak panah. Dzalikum fiskun, yang demikian itu semuanya adalah perbuatan fasik, perbuatan dosa. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum, hari ini, ya hari ini ketika ayat ini turun, kata Allah, hari ini ya'isal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir telah berputus asa, min dinikum, dari agama kalian. Yaitu berputus asa maksudnya adalah sudah tidak punya harapan lagi untuk memadamkan syiar agama kalian, yaitu syiar agama Islam. Tadinya kan awalnya kan memang mereka berusaha memadamkan. Yuriduna liyutfi'u nurallah, mereka menginginkan memadamkan cahaya Allah. Ya ketika baru disampaikan dakwah oleh Nabi SAW, mereka berusaha memadamkan. Nah, ya di penghujung daripada dakwah Nabi, dan Nabi memang dengan para sahabat radhiyallahu anhum bisa kemudian membawa Islam ke dalam kejayaan, ya orang-orang musyrik, orang-orang kafir pada saat itu ya sudah putus asa. Wah udah nggak bisa lagi dibendung Islam gitu ya, tidak bisa lagi ditahan-tahan. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Olehnya jangan takut terhadap mereka, takutlah terhadapku, ya kata Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan untuk kalian nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama kalian. Famanitturra fi makhmasatin ghairu mutajanifin li itsmin, barang siapa ya, barang siapa yang terpaksa karena darurat, ya karena darurat, ya apa aja sebabnya darurat itu ya, karena darurat, kelaparan atau butuh, ya ghairu mutajanifin li itsmin, bukan karena memang pengen melakukan perbuatan dosa. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafur, Maha Pengampun, dan Maha Rahim, yaitu Maha Penyayang. Nah, ini ayat ke-3 dari surat Al-Maidah ya. Al-Alamah Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu judul kitabnya adalah ya Tafsir Al-Quran Al-Azim, ya dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam kitabnya, yukhbiru ta'ala ibadahu khabaran mutadamminan an-nahya an ta'ati hadhil muharramati. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menyampaikan kepada hamba-hambanya, ya, menyampaikan kepada hamba-hambanya
larangan. Di antaranya di dalam ayat ini adalah larangan. Menyampaikan larangannya dari mengkonsumsi ya hal-hal yang diharamkan yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Minal maitah, di antaranya adalah yang pertama yaitu mayyitah, bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai definisinya di dalam istilah fikih adalah ma mata minal hayawani hatfu anfihi min ghairi zakatin walastiyadin. Bangkai adalah hewan yang mati ya karena bukan disembelih. Karena bukan disembelih ya, atau bukan karena sebab diburu ya. Karena ada beberapa cara untuk menghalalkan hewan. Caranya adalah disembelih ya. Bismillah, Allahu Akbar, sembelih, jadi halal daging hewan yang kita sembelih tersebut. Atau diburu. Diburu itu ya dipanah, ditembak ya, diburu, dipanah biasanya ya. Di panah juga sama, ada syarat-syaratnya, itu dengan membaca Bismillah Allahu Akbar ketika melepaskan busur atau anak panahnya, tembakannya, itu ya, kena tek, binatangnya mati, halal binatang tersebut ya, matinya karena panah tersebut kan, bukan karena disembelih, halal tetap gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud mayyitah atau bangkai adalah yaitu hewan yang memang mati, tapi mati tidak karena disembelih secara syar'i ya, secara tuntunan agama, atau diburu secara tuntunan agama ya. Wa madzaka illa lima fiha minal madarrah. Yang demikian itu kenapa kok dilarang? Ya, kenapa bangkai dilarang? Dilarang karena ada kemudorotan, ada bahaya, ya, ada bahaya dari mengkonsumsi hewan yang mati tidak disembelih. Hewan yang mati bukan karena sebab diburu, ada bahaya, ya. Lima fiha minad dami al-muhtakin fahiya daratun lid-dini wal badani falihadza haramallahu ta'ala. Karena ya disebutkan di sini hewan yang mati bukan karena disembelih, dia darahnya tidak mengalir, darahnya beku ya di dalam tubuhnya kan, karena darahnya tidak keluar gitu ya. Kalau disembelih kan langsung tuh habis darahnya, mati gara-gara sebab itu. Atau diburu juga ya, pemburu itu bukan asal ngeburu doang gitu ya. Pemburu itu udah ada tahu tekniknya, dia biasanya ngarah jantung atau ngarah titik-titik khusus yang memang kemudian bisa secepat mungkin mematikan hewan dengan tembakannya atau panahnya tersebut gitu ya, sehingga kemudian darahnya langsung mengalir atau seperti itu. Nah, kalau hewan mati bukan karena disembelih, ini ada kemudorotan, bahaya, jelek ya. Kenapa? Karena darahnya tidak mengalir kalau kata Ibnu Katsir disebutkan di sini. Atau mungkin ya silakan bisa dilihat, sudah banyak penelitiannya gitu ya. Kenapa bangkai itu tidak boleh dikonsumsi gitu ya. Karena memang jelek, bisa menyebabkan penyakit gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini bahaya bagi apa? Bahaya bagi din, agama kita, wal badan, dan bagi jasmani kita, bagi badan kita ya. Dimakan bukan bahayanya jadi penyakit aja. Mungkin ada orang yang bilang, Om, Ustadz, itu orang-orang di luar Islam
Dia nggak disembelih atas nama Allah, makan asal makan aja, yang haram makan aja, babi ke apa ke anjing ke dimakan sama mereka, biasa aja, sehat walafiat, badannya seger-seger. Pak Ustadz, katanya bahaya. Kalau nggak bahayanya ke badan, bahayanya ke agama, Mas, gitu ya, bahayanya ke agama, ya. Makan makanan yang haram ini akan merusak agama. Bahayanya ke ruhani kita, gitu ya. Malas ibadahnya, bahkan tertutup hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Doanya tidak dikabulkan, ya kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, rajulun at'atha akbara yamuddu yadahu ila sama fayaqulu ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Ada orang rambutnya udah acak-acakan, badannya udah debuan gitu ya. Musafir, berjalan jauh dalam mencari nafkah. Mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah supaya rezekinya dilancarkan. Ya Allah rezeki saya lancarin ya Allah. Ya. Wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghidha'uhu haramun, tapi makanannya haram, pakaiannya haram, gizi yang dimakannya adalah haram. Fa anna yustajabu, bagaimana bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, ya. Jadi yang haram itu bukan sekedar ke badan aja, tapi juga ke agama, ya, ke din, gitu ya, ke agama, ya. Wa yustasna minal maitati as-samaku wal jaradu, ya, dan dikecualikan dari jenis-jenis bangkai, yaitu ikan-ikanan, ya, ikan bukan ikan-ikanan, ikan beneran, maksudnya jenis-jenis ikan, gitu ya. Jenis-jenis ikan ini mayatnya atau bangkainya boleh, ya. Lah ikan mau disembelih gimana gitu. Tapi ada beberapa waktu lalu tutorial nyembelih ikan lele yang bagus, ya. Itu mungkin maksudnya supaya katanya tidak menyakiti hewan. Memang kita kalau menyembelih hewan, motong hewan, jangan sampai disakitin. Ini kadang-kadang kan ibu-ibu di dapur, ya, ikan lele cara mati ini gimana, digetok pakai apa namanya, cobek gitu ya, kasihan. Ya, ada cara-cara yang baik ngajarin gimana mati ikan lele dalam sekejap gitu ya, bukan sembelih, karena ikan itu nggak disembelih. Jadi jangan repot-repot tuh, ikan disembelih dulu supaya jangan jadi bangkai. Enggak, ikan nggak perlu disembelih, yang kecil yang gede, ikan paus sekalipun yang gede gitu ya nggak usah disembelih, ya. Ikan-ikan yang kecil juga nggak perlu disembelih gitu. Jadi dikecualikan memang ikan, bangkainya boleh. Artinya kalau nemu gitu ya di kali, ada ikan ngambang mati gitu ya, bangkai, boleh tuh hukum asalnya, ya. Asal yang pertama ya kita tidak ada kekhawatiran di situ udah bangkainya udah lama, udah bau, udah jijik gitu ya, udah jelek, udah, ya kalau udah rusak ya nggak boleh gitu ya. Intinya kan tadi kita katakan yang dimaksud bangkai itu yang tidak disembelih matinya gitu ya. Kalau kita kan nangkep ikan kan asal kumpulin aja, totonya pada mati aja ikannya gitu kan, karena nggak dikasih air, ya, wah mati, jadi bangkai nih, nggak boleh makan. Enggak, halal tetap gitu ya. Nah, bangkai ikan boleh, artinya ikan nggak perlu disembelih lah, intinya seperti itu gitu ya. Nah, jadi boleh. Ini tegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa hadis. Di antaranya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang laut, gitu ya, air laut, apakah boleh digunakan untuk bersuci? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Laut itu halal airnya, bisa buat bersuci, suci mensucikan airnya, dan halal bangkainya, gitu ya. Bangkai laut, yaitu hewan-hewan yang di laut kalau mati tanpa disembelih halal, gitu ya. Dan begitu juga belalang, gitu ya. Belalang itu kan
ya gimana nyembeli belalang gitu ya kan, nggak bisa. Hewan-hewan yang tidak ada darah mengalir di sana gitu ya, ini halal. Wadamu, kemudian Allah berfirman dan juga melarang darah. Darah yang dimaksud di sini adalah yakni al-masfuh, darah yang mengalir ya, darah yang mengalir. Seperti di dalam surat Al-An'am nanti ada di sana disebutkan audaman masfuhan, atau darah yang mengalir gitu ya. Nah kalau darah dikit ya kita motong, beli daging sapi, beli daging ayam, daging-daging yang lain masih nempel ya darah-darahnya dikit, itu nggak apa-apa, nggak masalah, langsung digoreng atau langsung diapa gitu ya, nggak ada masalah. Yang haram itu darah yang banyak itu loh, nggak boleh kita kumpulkan darah mengalir tersebut terus dibuat seperti kalau dulu ada kesukaan atau kejajanan anak-anak namanya marus ya, itu darah diapain nggak tahu, tapi enak, gurih, emang anak-anak seneng itu dulu ya. Kalau biasanya dagangnya pas ada layar tancap itu nggak boleh itu ya, nggak boleh karena terbuat dari darah gitu ya, darah yang dikumpulkan nggak boleh. Kenapa darah tidak boleh dikonsumsi? Karena di darah itu mengalir macam-macam bakteri, ya, biotik ya, ada biotik baik, ada biotik yang jelek juga di dalam darah itu, nggak boleh, ya. Nah seperti itu. Nah ini, adapun darah-darah jenis yang lain seperti misalnya limpa, hati, itu kan merah-merah kayak darah juga ya. Nah kalau itu tidak apa-apa gitu ya, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu su'ila anit tohal. Nah Ibnu Abbas ditanya tentang tohal. Tohal itu apa? Limpa ya, apa hukumnya limpa gitu. Faqala, beliau berkata, kulu, limpa nggak ada masalah, silakan makan, kata dia. Faqalu innahu damun, tapi yang bertanya menegaskan, kan limpa darah gitu ya, limpa itu darah. Faqala innama hurima alaikum ad-damul masfuh. Lalu Ibnu Abbas menjawab, yang diharamkan bagi kalian adalah darah yang mengalir gitu ya, bukan seperti itu, bukan seperti limpa atau seperti hati. Bagaimana juga hadis yang diriwayatkan oleh banyak muhaddis, diantaranya itu Imam Syafi'i. Nabi SAW bersabda, uhilla lana maitati wa damani, dihalalkan bagi kita 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah ya. Fa ammal maitatani fal hutu wal jaradu, adapun yang dari 2 jenis bangkai yang halal bagi kita adalah bangkai ikan dan bangkai belalang ya. Wa ammadamani fal kabidu wal wattahalu, dan adapun dari jenis darah 2 yang halal bagi kita yaitu limpa dan hati gitu ya. Ya pokoknya yang sejenisnya seperti mungkin empedu dimakan nggak? Atau ya kalau dimakan ya itu halal sebenarnya gitu ya. Atau hati, kemudian apa itu ya, temennya hati, ampela kali ya, darah bukan itu. Kayak gitulah jenis-jenisnya ya. Atau yang nempel di tulang-tulang itu tidak apa-apa gitu ya. Nah seperti itu. Nah darah diharamkan bagi kita. Walahmul khinzir, dan juga diharamkan bagi kita yaitu lahmul khinzir, daging babi ya. Daging babi ini haram bagi kaum muslim ya. Baik dagingnya, kulitnya, darahnya, apanya, semua memang produk babi itu haram ya.
baik jenis kelaminnya perempuan, betina atau jantan dari hewan babi, semuanya itu adalah haram, tidak boleh gitu ya. Babi haram. Walaupun ada beberapa yang kemudian menafsirkan itu kan lahmul khinzir, daging babi, dagingnya yang diharamkan secara zahir di dalam Al-Quran. Berarti yang lain-lainnya boleh, ya, kulitnya, rambutnya, benak dijadikan apa gitu. Oh enggak mas gitu ya. Semuanya haram dari daging babi. Ini dikuatkan oleh dalil-dalil yang lain ya. Di antaranya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man laiba an-nardashir ya, faka'annama sabago yadahu fi lahmil khinzir wadamahu. Barang siapa yang bermain dadu, nah ini awas ya, main dadu itu dilarang ya, main dadu itu nggak boleh. Main dadu tahu itulah yang ada kotak, ada titik-titiknya, itu tidak boleh. Siapa yang bermain dadu, kata Nabi, seakan-akan dia mencelupkan tangannya di dalam daging babi dan darahnya ya. Nah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kejelekan main dadu sama dengan kejelekan tangan kita mencelupkan ke daging babi dan ke darah babi gitu ya. Jadi bisa diambil pemahaman juga, kalau kita main-main sama darah sama daging babi, misalnya kita ngolah gitu ya, cuman ngolah doang walaupun gak makan, itu jelek gitu ya. Kata Nabi itu jelek gitu. Makanya diperumpamakan orang yang main dadu seperti orang yang sedang seperti itu, yaitu mencelupkan tangannya di daging babi dan di di darah babi. Dan itu adalah perumpamaan yang jelek, bukan perumpamaan yang bagus, perumpamaan yang jelek gitu ya. Karena bermain dadu memang tidak diperkenankan gitu ya, dimakruhkan atau dilarang gitu ya. Kemudian juga diharamkan juga bagian-bagian yang lainnya berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innallaha harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan jual beli daripada khamr, minuman keras, bangkai, kemudian berhala dan babi ya. Jual belinya aja nggak boleh, jual beli. Jadi kita kalau mau bisnis, jangan bisnis yang 4 ini nggak boleh. Yang lain lah, banyak bisnis yang lain gitu ya. Bisnisin yang lain, yaitu khamr, bangkai, babi dan berhala. Kemudian ada yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita suhumal maitah fa innaha tutli biha sufun wa tudhinu bihal julud wa yastasbihu bihan nas. Faqala la wa haramun. Ada yang tanya, ya Rasul, bagaimana dengan lemak saripati bangkai? Lemak, minyak bangkai gitu ya. Minyak dari hewan yang sudah mati, karena bisa dimanfaatin untuk mengecat. Di sini dikatakan untuk mengecat perahu, mungkin campurannya, atau meminyaki kulit, yaitu kulit itu kan butuh perawatan. Di antara perawatan yang baik itu diminyaki sama lemak gitu ya. Seperti bahan-bahan kulit kita, misalnya kita punya karpet permadani terbuat dari kulit, kalau sudah sama kan nggak najis, suci gitu ya. Tapi itu butuh perawatan, jangan dibiarin aja. Nah, di antara perawatan kulit itu diminyakin. Kalau kita sekarang kan disemir biasanya seperti itu. Nah, dulu yang yang digunakan untuk merawat kulit gitu ya, properti dari kulit itu adalah
lemak atau minyak dari hewan-hewan yang bangkai gitu ya. Wa yastasbiha bihannas, dan bisa digunakan jadi minyak buat penerangan, buat lampu gitu ya. Lalu Nabi SAW menjawab, la, nggak boleh, nggak boleh. Innahu haramun, itu haram hukumnya. Ya. Nah, ini. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa yang disembeli dengan tidak menyebut nama Allah, ya. Sembeli hewan tidak menyebut nama Allah. Nggak boleh tuh hewannya jadi bangkai. Harus kita menyebut nama Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Ya. Tidak boleh tidak disebut nama Allah. Ya. Ai ma dzubiha fadzukira alaihi ismu ghairillah, yaitu hewan yang disembeli tapi disebutkan dalam menyembelinya nama selain nama Allah. Fahuwa haram. Hewan ini termasuk haram yang disembeli dengan menyebut nama selain Allah. Li'anna Allah aujaba an tadbaha makhluqatihi ala ismihil azim, fama ta'udila biha an dzalika wa dzukira 'alaiha ismu ghairihi min sanamin aw tagutin aw wathanin aw ghairi dzalika min sairil makhluqati fa inna haramun bil ijma'. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan, ya, agar disebutkan namanya ketika menyembeli makhluk-makhluknya, itu menyembeli hewan, gitu ya. Disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa kapan saja hewan disembeli kemudian ditukar penyebutan nama Allah dengan penyebutan nama yang lainnya seperti nama berhala, nama seseorang, nama tempat, nama apa aja gitu ya. Bukannya kita bilang Bismillah dengan nama Allah, artinya ya kan. Tapi ini Bismi Nyi Roro Kidul misalnya gitu ya, dengan nama Nyi Roro Kidul, atau dengan nama penjaga gunung ini atas nama, nah itu nggak boleh gitu ya. Hewannya itu haram gitu ya. Nah, ini dikatakan ijma. Nah, ada khilaf tentang kalau lupa nggak disebutkan nama Allah, sama sekali emang nggak nyebutin nama apa siapa-siapa, beli aja gitu ya, tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, bagaimana kalau lupa? Nah, kalau lupa ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan kalau lupa ya boleh, tetap halal gitu ya. Ada juga yang berpendapat haram gitu ya. Seperti itu. Nah, ini wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Wal munkhaniqatu, dan munkhaniqah apa itu? Wahiyallati tamutu bil khanaq imma qasdan aw, yaitu hewan yang mati karena tercekik, baik karena sengaja maupun tidak sengaja gitu ya. Sengaja nih, misalnya nih kita nih ya, ada orang berburu caranya pakai panah. Ada juga orang berburu caranya dengan menjebak gitu ya. Bikin tali temali tuh kayak anak-anak pramuka tuh biasanya, jebakan-jebakan yang kemudian nanti kejebak aja, keikat, hewannya nggak bisa kemana-mana gitu ya. Nah, ini bikin jebakan, yang kejebak lehernya, keikat, mati hewannya gitu ya, kecekik sama jebakan itu. Itu udah nggak boleh dikonsumsi karena matinya kecekik, walaupun itu kesannya kita berburu gitu ya, nggak boleh gitu ya. Kalau berburu itu pakai sesuatu yang tajam, yang memang mematikan lewat mengalirkan darah seperti itu. Nah, kalau kecekik nggak boleh, sengaja gitu ya. Susah misalnya, mau motong kambing atau motong sapi, berontak dulu, ditarik-tarik, kecekik sapinya, mati. Wah, itu haram, nggak boleh gitu ya.
Seperti itu. Sengaja atau nggak sengaja kecekik gitu. Wal mauqudatu hiyallati tudrabu bi syai'in tsaqilin ghairu muhaddadin hatta tamut. Mutaraddiyat mauqudatu yaitu hewan yang dipukul dengan sesuatu yang keras seperti besi mungkin atau apa aja lah yang keras, bukan benda tajam. Ya, bukan benda tajam sampai mati gitu ya, dipukul pakai pentungan kasti, glepok aja palanya ya, ayam mati gitu ya kan, mungkin saking mau dipotong kabur kejar-kejar, aduh susah, pentung aja pakai sapu mati totonya. Ini nggak boleh, haram gitu ya. Nah seperti itu. Wal mauqudatu, kemudian wal mutaraddiyatu, yaitu hewan yang mutaraddiyah, yang jatuh. Ini juga mati bukan karena disembeli, ini juga tidak boleh dimakan, ini adalah hewan yang termasuk haram ya. Nah seperti itu. Kemudian apalagi wan natihatu, apa itu natiha? Hiyallati matat bisababi natoha ghairuha laha, itu hewan yang mati karena sebab ditanduk, diseruduk oleh oleh temennya atau oleh musuhnya, oleh binatang sejenisnya gitu ya. Fa ya haramun ya. Ya, maka itu haram. Wa in jarohaha al-qurnu wa kharaja min hadam walau min madbahiha, tetap haram walaupun memang matinya kena tanduk, terus tanduknya kena lehernya langsung berdarah gitu ya, tetap itu haram itu. Ya, hewan-hewan ini yang disebutkan di sini kan beberapa contoh aja sebab-sebab hewan mati gitu ya. Mungkin kan orang kan kadang-kadang sayang gitu, udah melihara lama-lama ya, tau-taunya kok mati gitu ya kan, sayang banget ya, baru mati bentar, nggak apa-apalah diangkat aja, kita olah aja jadi daging kambing, bagi-bagi ke tetangga, nggak boleh gitu ya. Dan hewan-hewan mati kalau tidak sembeli ya biasanya kayak gitu, kalau nggak sakit, kalau nggak dia gara-gara namanya hewan nggak ngerti ya gitu ya, jalan asal jalan, nyerimpet kabel atau tali, kecekik mati, atau nyebrang jalan ketubruk mobil mati gitu ya. Nah seperti itu sebab-sebab mati. Ya banyak lagi sebab-sebab mati. Intinya ketika hewan mati tanpa disembelih, maka hewan tersebut tidaklah halal untuk dikonsumsi dagingnya dan yang lainnya dari bagian-bagian tubuhnya gitu ya. Wa ma'akala sabu'u, dan termasuk apa yang diterkam atau dimangsa oleh binatang buas gitu ya. Nah ini di binatang buas. Binatang buas itu emang ya dia udah punya teknik sendiri cara mematikan mangsanya gitu ya. Dipatahin kadang-kadang kakinya gitu, atau digigit lehernya gitu. Ntar dia mati sendiri. Walaupun kemudian ditinggalkan, misalkan binatang kan nggak tahu tuh ya, malam-malam misalnya musang atau serigala atau musang lah ngambil ayam kita, tapi kita keluar langsung dia pergi gitu. Pagi-paginya totonya ada ayamnya udah mati gitu ya, tapi masih utuh. Ini tetap haram, nggak boleh gitu ya. Illa ma zakaitum, kecuali apa yang kalian sembelih. Aidun ala ma yumkinu auduhu alaihi mimman qada sababu mautuhu fa amkana tadaruku bidzakatin wa fihi ayatun mustaqiratun wa dzalika inna ma yaudu ala qaulihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaradiyatu ila akhir.
Jadi ayat ini pengecualian ini kembali kepada binatang-binatang yang sebab matinya tadi nggak normal tadi tuh, ya. Illa madzakaitum, kecuali apa yang sempat kalian sembelih, gitu ya. Berantem sama temennya, tanduk-tandukan gitu, langsung kelihatan kalah, wah kayak dia udah punya pikiran, kata orangnya, ini bakal mati nih besok nih, tapi dia masih jalan, udah sempoyongan gitu ya. Nah itu langsung udahlah sembelih aja. Kalau masih sempat kesembelih, maka itu jadi halal gitu ya. Diterkam binatang buas, ditarik kita kejar, masih sempat hidup, kita lihat, wah masih sempat hidup binatangnya gitu ya, cuman kakinya aja udah patah atau kakinya udah digeret, tapi binatang masih hidup, sembelih, berarti masih sempat, masih bisa halal. Yang penting catatannya dia masih hidup gitu ya, bukan dalam keadaan sakaratul maut juga gitu ya. Itu udah mati kalau udah sakaratul maut mah, itu udah ngapan mau mati, itu udah mati. Kalau masih hidup, kelihatan lah, beda lah antara hidup sama sudah mau mati gitu ya. Itu masih bisa kelihatan. Nah itu masih bisa disembelih dan masih bisa jadi halal nantinya gitu ya. Bisa jadi halal. Allahu a'lam bi as-shawab. Nah ini wa madzubiha 'alan nusub, kemudian apa yang disembelih untuk berhala ya. Ya, ini nusub berhala. Disebutkan di sini kana nasbu hijaratun haulal Ka'bah. Nusub itu adalah batu-batu di sekitar Ka'bah. Wahia salatu mi'atin wasituna nasban, dan di Ka'bah dulu itu ada 360 ya batu berhala tersebut. Kanal arabu fi jahiliyatiha yatbahuna indaha wa yandahuna ma akbala minha ilal baiti bidima intil kaljabai wa yasrahuna lahma wa yada'una ala nusub. Dulu orang-orang jahiliyah gitu ya, menyembelih di situ, menyembelih di sisi berhala-berhala tersebut gitu ya. Nah ini tidak boleh gitu ya. Wa kadza dzakarahu ghairu wahidin panahallahul mu'min an hadzal sani wa harama alaihi aklu hadhil dhabahi allati fa'alat inda nusbi hatta walau kana yadhkuru alaiha ismullah fi dhabhi inda nusbi minasyirkil ladzi haramallahu wa rasuluh. Walaupun kemudian ini dilarang oleh Allah, walaupun yang disebut itu adalah nama Allah ya. Dulu itu ya apa namanya, ketika Nabi menaklukkan kota Mekah gitu ya, beberapa bekas-bekas kesyirikan mungkin masih ada di situ. Salah satunya nusub ini, batu-batu berhala yang ada di sekitar Mekah yang jumlahnya 360. Nah, orang-orang jahiliyah biasa nyembelih di situ. Gitu ya. Maksudnya apa nyembelih di situ? Ya mungkin dia cari tabaruk aja, cari berkah di situ. Nah, itu nggak boleh ya. Walaupun dikatakan di sini dia menyembelih atas nama Allah, bukan untuk berhala tersebut, tetap itu perbuatan yang dilarang, tidak halal dagingnya, seperti itu. Wa antaqtasimu bil azlam, dan haram kalian mengundi nasib dengan azlam, dengan anak panah gitu ya. Nah ini juga perbuatan yang menyendiri, yaitu disebutkan sebelumnya tentang masalah makanan, tapi di sini kemudian disebutkan masalah mengundi nasib dengan dengan anak panah. Ya, tidak boleh kita mengundi nasib dengan anak panah gitu ya.
atau mengundi nasib dengan yang lain-lainnya, termasuk meramal nasib, meramal rejeki, meramal jodoh, ya, yang memang tidak ada kaitan sebab akibat yang syar'i yang Allah tetapkan di sana, gitu ya. Misalnya meramal, memprediksi rezeki kita lewat tanggal lahir, lewat ini dan itu, gitu ya. Ini tidak diperkenankan. Dan orang-orang jahiliyah dulu menggunakan anak panah untuk meramal nasib, gitu. Nah, ini tidak dibolehkan, perbuatan yang tidak boleh meramal nasib. Karena kita sebagai seorang muslim, di antara rukun iman kita adalah iman kepada qada dan qadar Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan buruk, semuanya itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah digariskan dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan jauh, ya, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Allah sudah catatkan kejadian-kejadian di alam semesta ini dari takdir kehidupan, gitu ya. Kita kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah takdir mengimaninya, apa yang baik maupun yang kita rasa buruk, walaupun yang buruk itu relatif, boleh jadi buruk bagi kita tapi belum tentu buruk bagi orang lain, ya. Semuanya itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan rahmatnya, kasih sayangnya, atau karena keadilannya. Nah, kita harus imani itu semua. Kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang juga tidak menafikan atau meniadakan usaha ikhtiar menempuh sebab akibat. Mau punya anak ya menikah, gitu ya. Sudah menikah belum punya anak ya ikhtiar, ada cara-caranya, ada trik-triknya, mungkin dengan terapi ini, dengan terapi itu, melalui cara medis atau herbal yang memang jelas secara ilmiah ada buktinya, gitu ya. Seperti itu. Nah, kita tidak menafikan sebab akibat. Seperti orang sekarang ini dikasih tahu untuk berdiam diri di rumah, melakukan pembatasan sosial dengan disiplin, malah acuh tak acuh, masa bodoh, dengan kemudian berdalil bahwa ya kalau sudah takdir Allah mah ya kena aja, nggak bakal kemana. Itu salah menempatkan takdir. Kalau ketemu saya di depan saya langsung saya kemplang, gelepak gitu ya. Loh, kok kamu kemplang saya? Ya maaf, itu udah takdir Allah, tangan saya ngemplang kamu, gitu ya. Dia mau nggak? Pasti dia nggak terima kan. Oh, nggak boleh kamu berdalil dengan takdir Allah. Enak aja ngemplang saya berdalil dengan takdir Allah. Ya udah, kamu juga nggak boleh berdalil dengan takdir Allah atas perbuatan jelek kamu seperti itu. Kamu mau nggak saya gampar, saya bilang maaf, saya ini takdir Allah, gitu? Nggak mau kan? Ya udah, jangan berdalil takdir Allah gitu kalau kamu melakukan perbuatan jelek, gitu ya. Kenapa kamu nggak sholat? Ya ini udah takdir Allah, gitu ya kan? Salah, gitu ya. Kenapa kamu nggak puasa? Ya kalau Allah berkehendak saya puasa, saya puasa. Aduh, nggak bener ini, gitu ya. Kenapa kamu nggak berdiam diri di rumah, nggak takut sama corona? Ya kalau udah takdir Allah kena ya kena aja. Nah, saya gampar, mau nggak kamu ini takdir Allah, gitu ya? Nggak mau pasti dia, gitu ya kan? Makanya nggak boleh berdalih dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menempuh sebab dan ikhtiar yang syar'i, yang diperintahkan oleh Allah, yang disyariatkan oleh agama, gitu ya. Dari usaha-usaha dan doa itu termasuk, ya. Para nabi aja, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya,
Mereka itu selalu berikhtiar dan gak pernah putus asa untuk berikhtiar kepada Allah. Mereka tawakal luar biasa, ikhtiarnya juga luar biasa, gitu ya. Nabi Zakaria tidak dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai umur tuanya dia ikhtiar terus, nggak berhenti. Di antara ikhtiarnya adalah doa, ya. Di antara ikhtiarnya adalah doa, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika dia Zakaria bermunajat, berdoa kepada Allah dengan doa yang lembut, penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi ini wahanal azmu minni wasta'ala ra'si syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi sakiya. Ya Allah, ini saya udah sepuh, udah tua, rambut udah ubanan, tulang belulang udah encok melulu ini, tapi belum punya anak. Tapi saya minta terus kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala untuk punya anak, ya. Dan saya tidak pernah putus asa dari minta kepadamu. Gitu. Nah, itu para nabi itu ikhtiarnya luar biasa sekali, gitu ya. Dalam mencari kebaikan dan menolak kemudorotan, mereka melakukan ikhtiar. Itu para nabi, nggak duduk-duduk di rumah, saya mah nabi nanti juga saya dikasih anak, gitu ya. Saya mah nabi nanti juga Allah selamatin saya dari kaum saya yang jelek itu. Enggak. Lah ini manusia sholat enggak, puasa enggak, gitu ya. Ngomong takdir Allah, ya kalau udah ditakdirin oleh Allah Subhanahu wa taala kena mah kenanya. Sebagian kalimat itu betul, tapi penggunaannya itu adalah batil dan sangat salah sekali, ya. Makanya kalau ketemu orang seperti itu, sini saya gampar takdir Allah, mau nggak? Dia nggak mau pasti, gitu ya kan. Nah, seperti itu. Nah, ini mengundi nasib, nggak boleh. Ya, tidak boleh kita mengundi nasib, meramal nasib, ramalan bintang, horoskop, bla 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 dan yang lainnya. Itu adalah diantara perbuatan syirik, tidak boleh, ya. Kita harus melakukan sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah, ikhtiar yang benar, ya. Mau punya uang banyak, nabung, berhemat, banyak bersedekah, itu juga salah satu sebab untuk mengundang rezeki Allah Subhanahu wa taala, ya. Dzalikum fisk, yang demikian itu semuanya itu, ya, adalah perbuatan fasik, yaitu mengkonsumsi sesuatu yang dosa, tidak boleh, ya, tidak boleh. Itu semua fasik, perbuatan dosa. Ya, makan makanan yang haram itu dosa, makan daging babi itu dosa, makan bangkai itu dosa, mengundi nasib juga termasuk adalah perbuatan dosa. Itu semua perbuatan dosa, ya. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, yakni ya'isu ayyuraji'u dinahum. Mereka telah berputus asa dari kalian kembali lagi kepada agama kalian. Lah ini kan kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka orang-orang besar, orang-orang mulia dan orang-orang terbaik, orang-orang pilihan Allah yang Nabi katakan khairul quruni qarni, kurun atau zaman terbaik adalah zamanku, yaitu zamannya Nabi adalah zaman beliau dan bersama para sahabatnya, ya. Mereka orang-orang terbaik itu dulunya adalah orang-orang jahiliyah semua. Kalau kita lahir dari perut ibu kita langsung Islam, ya kan? Langsung Islam kita, langsung diajarin ajan, diajarin sholat, dikasih nama Muslim, gitu ya, diakikahin, masya Allah, langsung Islam. Para sahabat orang-orang besar itu loh, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, mereka ini dulunya orang-orang musyrik, tapi masuk Islam dan luar biasa keislamannya, gitu ya. Kalau kita dari lahir Islam, tapi keislaman kita ya begini-gini aja, gitu ya. Nggak ada perkembangannya, nggak ada kemajuannya, nggak belajar soalnya, ya. Nggak ada semangatnya. Tapi mereka itu para sahabat dulunya musyrik itu.
Dulunya orang-orang jahiliyah, tapi ketika mereka mendapatkan cahaya Islam, baik sekali keislamannya. Ya, luar biasa sekali keislamannya. Ya. Nah, ketika mereka memeluk Islam dan Islam itu dipegang kuat-kuat, digigit dengan gerahamnya dengan kencang, ya, sehingga orang-orang kafir itu pada dasarnya kan pengennya itu ya kaum muslimin pada saat itu kembali lagi jadi kufur gitu ya. Nanti juga bosan sama Muhammad, pindah agama lagi dia gitu ya. Tapi ternyata enggak, mereka tentram dengan keislaman. Malah mereka siap berkorban jiwa harta untuk Islam, untuk kejayaan Islam, bersabar istiqomah di dalam Islam. Ya, ya akhirnya putus asa orang-orang kafir, orang-orang musyrik dari kaum muslimin kembali lagi kepada kekufuran atau kepada kesyirikan, kepada agama nenek moyang mereka dahulu gitu ya. Orang-orang kafir sudah putus asa. Ya. Di dalam hadis sahih juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, inna syaitana qad yaisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakinna bitahrishi bainahum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya setan udah capek, udah putus asa, udah nggak punya harapan lagi ya, agar orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang Islam, menyembah dia, khususnya di Jazirah Arabiyah, disebutkan di Jazirah Arab. Ya, udah putus asa setan, udah nggak bisa digelincirkan agar menyembah setan lagi. Tapi setan tidak berputus asa, masih banyak idenya dia untuk menggoda mereka, yaitu khususnya bitahris bainahum, yaitu membangkitkan permusuhan di antara mereka. Makanya di Jazirah Arabia syirik jarang, tapi berantem melulu, perang melulu gitu ya. Gitu. Di Jazirah Arabia seperti itu. Walaupun kesyirikan yang lainnya bukan menyembah berhala banyak gitu ya. Syirikan menyembah kubur, menyembah yang lainnya gitu ya. Banyak gitu. Tapi dominannya setan sudah tidak menggoda mereka untuk keluar dari Islam, meninggalkan dua kalimat syahadat. Tapi yang digoda mereka adalah untuk bermusuhan, berperang, saling membunuh. Itu yang dihembuskan oleh setan. Ya sama juga sebenarnya, bukan di Jazirah Arab juga ya. Kalau setan sekarang udah jarang ngegelincirin orang-orang gitu ya untuk tidak beribadah lagi atau kembali menyembah patung lagi, walaupun masih banyak orang yang menyembah macam-macam gitu ya. Tapi kaum muslimin sendiri yang sudah paham, sudah ngerti agamanya gitu ya, udah nggak mau setan menggelincirkan mereka dalam hal ubudiyah. Tapi orang-orang muslim akan senantiasa digoda oleh setan dengan cara dibangkitkan permusuhannya. Kita saling berantem, bertengkar, saling bermusuhan gitu ya, dan seterusnya. Nah, seperti itu juga orang-orang kafir udah putus asa untuk mengembalikan kita kepada kekufuran. Tapi mereka caranya adalah dengan cara apa? Mengadu domba. Mengadu domba. Ya. Nah, ini cara-cara setan ya. Dulu juga seperti itu. Yang paling gampang itu merusak sebuah komunitas itu dengan cara diadu domba, dibangkitkan permusuhan agar mereka pecah. Kalau sudah pecah, gampang udah diterkamnya gitu ya. Fala takhshawhum wakhshawni, maka jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan atas kalian nikmatku, dan aku ridhoi untuk kalian Islam sebagai agama kalian. Ini ayat inilah yang menjadi ya dalil bahwa surat Al-Maidah itu surat yang paling terakhir turun. Karena ayat ini adalah ayat penutup ini. Gitu ya. Nabi dakwah 23 tahun
Dalam rangka apa? Dalam rangka menyampaikan dakwah. Kalau dakwah udah sempurna, udah selesai. Kalau agama sudah sempurna, udah selesai misi Nabi. Kalau udah sempurna artinya ya udah, Al-Quran udah nggak turun lagi, wahyu sudah tidak turun lagi. Tiba saatnya Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke sisinya, karena sudah menyampaikan dakwahnya. Ya. Nah, sudah sempurna. Ya, inilah yang menjadi bahwa surat Al-Maidah itu memang surat yang paling terakhir gitu, karena ayat ini menunjukkan bahwa ayat ini turun di antara ayat-ayat yang paling terakhir. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, hadhihi akbaru ni'amin. Ya, hadza akbaru ni'amillah. Ini ayat ini merupakan nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas umat ini. Ya, atas umat ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Ya, alhamdulillah agama kita itu udah sempurna. Jadi nggak perlu lagi dikoreksi, ditambah-tambah lagi, dikutak-katik apa-apa, udah nggak usah. Udah sempurna, Mas. Nggak butuh penambahan. Yang butuh penambahan itu adalah yang belum sempurna. Gitu ya. Ini nikmat yang besar bagi kita, karena beda dengan agama-agama yang lain sebelumnya. Agama langit ya, agama langit dulu, para nabi dulu ya, disempurnakan lagi oleh kitab suci setelahnya, disempurnakan lagi oleh ajaran nabi setelahnya, gitu ya, dari nabi ke nabi untuk penyempurnaan. Tapi kalau Islam sudah terakhir, disempurnakan udah agamanya, ya. Ala yahtajuna ila dini ghairi, enggak butuh lagi agama selain agama Islam. Wa ila nabiyyin ghairi nabihim, dan enggak butuh lagi nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini nikmat yang paling sempurna. Ya. Nah, olehnya orang-orang Yahudi berkata, ya, Bani Israel berkata, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, yang sampai kepada Ibnu Syihab. Beliau berkata, ja'a rajulun minal yahud ila Umar bin Khattab. Datang orang Yahudi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Faqala, lalu berkata orang Yahudi tersebut kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, wa Amirul Mukminin, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum, law alaina ma'syarul yahud nazalat latakhadna dzalikal yawma idan. Wahai Amirul Mukminin, ya, kalian membaca sebuah ayat yang ayat tersebut ya sekiranya diturunkan kepada kita nih ahlul kitab, orang-orang Yahudi, kita jadiin tuh turunnya ayat tersebut, hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Kita jadiin hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Ya. Lalu Umar bin Khattab bertanya, ayo ayatin, ayat yang mana maksud kalian? Mereka menjawab, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ini kata orang Yahudi, ayat yang paling luar biasa. Kalau ayat ini turun kepada mereka, akan mereka jadikan hari turunnya sebagai hari besar, hari raya gitu ya, hari besar agama gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, karena memang di dalam ayat ini menegaskan kepada kita semua tentang karunia Allah Subhanahu wa taala yang amat besar sekali kepada umat muslim. Ya, Allah sempurnakan agama kita. Allah cukupkan nikmat kita yang paling utama, nikmat agama, nikmat nabi, ya. Dicukupkan kita nabi kita dengan Nabi Muhammad, dicukupkan syariat kita dengan syariat Islam. Ya, cukup, tidak butuh penambahan lagi. Kemudian Allah ridhoi Islam sebagai agama. Ya, Allah telah berikan keridhaan Islam sebagai agama. Yang artinya siapa yang memegang Islam, maka tentu dia akan mendapatkan
keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini juga menegaskan tentang kesempurnaan agama Islam, kesempurnaan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak butuh lagi ditambah-tambah atau dikurang-kurangi lagi, gitu ya. Sehingga barang siapa yang kemudian berusaha untuk menambah-nambah, mengurang-urangi ajaran agama Islam, maka ia seakan-akan melawan, tidak menerima ayat yang mulia ini. Orang kata Allah sudah aku sempurnakan, sudah disempurnakan. Faman iturra fi makhmasatin ghairu mutajanifin li itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang dalam keadaan darurat karena lapar, bukan karena memang niat mengkonsumsi makanan-makanan dosa itu, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, gitu ya. Nah, ini pengecualian, gitu ya. Pengecualian bahwa makanan-makanan haram bisa jadi berubah jadi halal ketika ada kedaruratan, ketika ada kedaruratan untuk memakannya, gitu ya. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan hal tersebut, sehingga para ahli fikih membuat sebuah kaidah, ad-daruratu tubihul mahdhurah. Kedaruratan, kondisi darurat itu akan membolehkan sesuatu yang mahdzur, yang dilarang. Tadinya dilarang karena sebab darurat, jadi boleh, ya. Seperti sekarang sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu wajib, dilarang sholat sendiri-sendiri bagi pria, gitu ya. Tapi keadaan darurat seperti ini tidak memungkinkan kita berkumpul sholat berjamaah, maka kewajiban sholat berjamaah menjadi hilang, gitu ya. Menjadi hilang kewajiban dalam keadaan darurat, gitu ya. Dan ketidakbolehan, larangan tidak sholat berjamaah jadi boleh, seperti itu. Nah, kalau darurat, darurat. Nah, ini apa saja kalau darurat bisa jadi boleh, dengan syarat memang tidak berlebihan, ghairu mutajanifin li itsmin, bukan memang ingin melakukan perbuatan dosa, gitu ya. Lapar, nggak ada makanan, adanya bangkai, ya udahlah, gimana lagi, bangkai jadi makan. Tapi jangan kemudian nambah, cukup aja masuk perut, menguatkan badan, cari yang halal. Jangan darurat lah, mumpung darurat, satu kambing habis, itu mah doyan, bukan darurat, gitu ya. Nggak boleh, gitu ya. Sekadarnya saja darurat itu, ya. Nah, kalau dalam keadaan darurat maka ambil, keringanan-keringanan itu harus diambil. Ya, jangan seperti orang sekarang maksa aja mau sholat berjamaah. Ya, memang banyak alasannya. Kita lihat memang di antara orang tidak siap untuk sholat sendiri. Kenapa? Dia nggak bisa bacaan sholatnya, nggak banyak hafal surat-surat, gitu ya. Taraweh bingung ketika nggak boleh berjamaah. Taraweh sendiri saya baca apa? Bingung. Nggak pede juga, kurang percaya diri. Dia merasa kalau di belakang imam mungkin sholatnya sempurna. Dia sadar diri sholatnya kurang karena nggak tahu, nggak belajar. Makanya itu kita harus belajar. Makanya ini banyak hikmahnya keadaan seperti ini, ya. Kita jadi banyak belajar, jadi ternyata butuh agama, butuh banyak hafalan, ya, supaya bisa mimpin sholat di rumah, tarawih, gitu ya. Walaupun padahal sambil megang mushaf Al-Quran juga boleh-boleh saja sholat tarawih, gitu ya. Seperti itu.
Jangan maksain tetap datang ke masjid ya. Sudah dikasih kedaruratan, sudah dikasih keringanan, ambil gitu ya. Karena Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsatuhu kama yakrahu an tu'ta maksiyatuhu. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai keringanannya itu diambil, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membenci kemaksiatannya dilakukan, gitu ya. Disamperin, gitu ya. Kalau Allah kasih rukhsah, kasih keringanan, ambil, samperin. Allah suka itu, ya. Benar memang. Kita suka kasih keringanan, diambil keringanannya, ya. Seneng, gitu ya. Jangan malahan nyari yang sulit, gitu ya. Kalau darurat boleh. Allahu a'lam bishawab. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini banyak manfaatnya. Kita seayat-seayat di surat Al-Maidah ini karena panjang-panjang ya, penafsirannya juga butuh panjang lebar. Walaupun ini aja sudah diringkas-ringkas ini, gitu ya. Ya kita sedikit-sedikit nggak apa-apa. Waktu masih panjang, mudah-mudahan Allah berikan umur panjang kepada kita semua dalam keberkahan, bisa terus bertatap wajah untuk saling tawasau bil haqi wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Penutup, saya berdoa untuk kita semua kaum muslimin, untuk negara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat bala dan musibah yang sedang merundung kita, yang merundung kaum muslimin, merundung negara-negara muslim. Semoga Allah berikan kesabaran bagi kita semua untuk tetap ya taat kepada peraturan-peraturan pemerintah, mengikuti himbauan-himbauan pemerintah. Semoga Allah berikan kecukupan bagi kita semua, ketawakalan bagi kita semua dalam menghadapi masalah ini, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, keafiahan pada diri kita, keluarga kita, harta kita, agama kita, ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa hamba-hambanya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai ceramahnya.